Sahara adalah gurun padang pasir yang panas terbesar di dunia. Sahara adalah salah satu lingkungan paling keras di bumi. Meliputi 3,6 juta mil persegi, 9,4 juta kilometer persegi, hampir sepertiga dari benua Afrika. Sekitar ukuran Amerika Serikat, termasuk Alaska dan Hawaii. Nama gurun berasal dari kata Arab Sahara, yang berarti gurun. Sahara berbatasan dengan Samudra Atlantik di barat, Laut Merah di timur, Laut Mediterania di utara, dan Sahel Savana di selatan. Gurun yang sangat luas meliputi 11 negara: Aljazair, Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Maroko, Niger, Sahara Barat, Sudan dan Tunisia. Sahara adalah gurun yang memiliki berbagai fitur tanah, tetapi yang paling terkenal karena bidang gundukan pasir-pasir bisa mencapai hampir 600 kaki. 183 meter tinggi, tetapi mereka hanya mencakup sekitar 15% dari seluruh gurun. Fitur topografi lainnya termasuk pegunungan, dataran tinggi, dataran yang tertutup pasir dan kerikil, dataran garam, dan cekungan. Gunung Kausi, gunung berapi yang telah punah di Chad, adalah titik tertinggi di Sahara pada 11.204 kaki, 3.415 meter. Dan depresi Katara di Mesir adalah titik terdalam Sahara, pada 436 kaki, 133 meter, di bawah permukaan laut. Meskipun air langka di seluruh wilayah Sahara mengandung dua sungai permanen, Sungai Nil dan Niger. Setidaknya 20 danau musiman dan akuifer besar, yang merupakan sumber air utama di lebih dari 90 oasis besar gurun. Meskipun kondisi gurun yang keras dan gersang, beberapa tanaman dan hewan dapat tinggal di situ. Ada sekitar 500 spesies tanaman, 70 spesies mamalia yang diketahui, 90 spesies unggas dan 100 spesies reptil yang hidup di Sahara. Ditambah beberapa spesies laba-laba, kalajengking, dan arthropoda kecil lainnya. Menurut World Wildlife Fund, unta adalah salah satu hewan paling ikonik di Sahara. Mamalia besar itu asli Amerika Utara dan akhirnya berhasil melintasi beri isthmus antara 3 dan 5 juta tahun yang lalu, menurut sebuah penelitian di Jurnal Penelitian Pertanian dan Manajemen Lingkungan pada tahun 2015. Unta didomestikasi sekitar 3.000 tahun yang lalu di semenanjung Arab Tenggara, yang akan digunakan untuk transportasi di padang pasir, menurut Universitas Kedokteran Hewan Wina. Unta juga dikenal sebagai kapal-kapal gurun, disesuaikan dengan baik untuk lingkungan yang panas dan gersang. Menurut Kebun Binatang San Diego, benjolan pada punggung unta menyimpan lemak yang dapat digunakan untuk energi dan hidrasi di antara waktu makan. Unta menyimpan energi dengan sangat efisien sehingga mereka dapat berjalan lebih dari seminggu tanpa air dan beberapa bulan tanpa makanan, dan berbagai hewan seperti rusa, adams, sejenis kijang, cita, karakal, rubah gurun, dan anjing liar. Menurut Dana Konservasi Sahara, banyak spesies reptil juga tumbuh subur di lingkungan gurun, termasuk beberapa spesies ular, kadal, dan bahkan buaya di tempat-tempat di mana ada cukup air. Beberapa spesies arthropoda juga dapat hidup, seperti kumbang kotoran, kumbang skarab, kalajengking, otalker, dan banyak jenis semut. Spesies tanaman di Sahara telah beradaptasi dengan kondisi kering, dengan akar yang mencapai kedalaman bawah tanah untuk menemukan sumber air dan daun yang
terkubur menjadi duri yang meminimalkan kehilangan kelembaban. Bagian-bagian paling kering dari gurun benar-benar kosong dari kehidupan tanaman. Tetapi daerah oasis, seperti lembah Nil, mendukung berbagai macam tanaman, termasuk pohon zaitun, pohon kurma dan berbagai semak dan rumput. Sahara berganti-ganti dari menjadi gurun yang kering dan tidak ramah serta oasis hijau yang subur setiap 20.000 tahun, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science Advances pada tahun 2019. Para penulis penelitian ini memeriksa sedimen laut yang mengandung endapan debu dari Sahara dari 240.000 yang lalu tahun. Tim menemukan bahwa siklus antara Sahara yang kering dan hijau terkait dengan sedikit perubahan kemiringan sumbu bumi, yang juga mendorong aktivitas musim hujan. Ketika poros bumi memiringkan belahan bumi utara hanya 1 derajat lebih dekat ke matahari, sekitar 24,5 derajat daripada 23,5 derajat saat ini, ia menerima lebih banyak sinar matahari, yang meningkatkan hujan monsun dan karenanya mendukung lanskap hijau subur di Sahara. Para arkeolog telah menemukan gua prasejarah dan lukisan batu serta sisa-sisa arkeologis lainnya yang menjelaskan bagaimana kehidupan di Sahara yang dulu hijau. Potongan tembikar menunjukkan bahwa sekitar 7.000 tahun yang lalu, para penggembala kuno memelihara ternak dan memanen tanaman di tempat yang sekarang adalah gurun pasir yang gersang. Tetapi selama sekitar 2.000 tahun terakhir, iklim Sahara cukup stabil. Angin timur laut mengeringkan udara di atas gurun dan mendorong angin panas ke arah Khatulistiwa. Angin ini dapat mencapai kecepatan luar biasa dan menyebabkan badai debu parah yang dapat menurunkan jarak pandang lokal ke nol. Debu dari Sahara berkelana pada angin perdagangan sampai ke seberang bumi. Curah hujan di Sahara berkisar dari 0 hingga sekitar 3 inci hujan per tahun. Dengan beberapa lokasi tidak melihat hujan selama beberapa tahun pada suatu waktu. Terkadang, salju turun di tempat yang lebih tinggi. Suhu musim panas siang hari sering lebih dari 100 derajat Fahrenheit, 38 derajat Celcius, dan dapat turun ke suhu yang hampir beku pada malam hari. Area gurun Sahara telah meluas hampir 10% sejak 1920. Menurut sebuah studi 2018 yang diterbitkan dalam Journal of Climate. Sementara semua gurun, termasuk Sahara, meningkat di daerah selama musim kemarau dan menurun selama musim hujan. Perubahan iklim yang disebabkan manusia dalam hubungannya dengan siklus iklim alami, menyebabkan gurun Sahara tumbuh lebih banyak dan menyusut lebih sedikit. Penulis studi memperkirakan bahwa sekitar sepertiga dari ekspansi gurun disebabkan oleh perubahan iklim buatan manusia. Salah satu proposal untuk mengurangi dampak perubahan iklim adalah untuk menginstal pengelolaan angin dan matahari skala besar di Sahara. Pengelolaan akan menyediakan energi bersih dan mengurangi jumlah gas rumah kaca yang memasuki atmosfer, dan juga dapat meningkatkan curah hujan di sekitarnya. Menurut sebuah studi 2018 yang diterbitkan dalam jurnal Science, simulasi menunjukkan bahwa di daerah dengan ladang angin akan ada suhu yang lebih hangat, terutama pada malam hari, disebabkan oleh turbin angin yang membawa udara hangat ke permukaan dari tempat yang lebih tinggi di atmosfer. Para peneliti juga memperkirakan bahwa curah hujan di atas ladang angin akan berlipat ganda
rata-rata sehingga meningkatkan vegetasi sekitar 20%. Simulasi pertanian surya menghasilkan hasil yang serupa. Penulis studi memperkirakan bahwa pengelolaan angin Sahara skala besar akan menghasilkan sekitar 3 terawatt daya listrik. Sementara pengelolaan surya Sahara skala besar akan menghasilkan sekitar 79 terawatt, yang jauh melebihi 18 terawatt tenaga listrik yang dikonsumsi pada 2017. Energi tambahan dapat diberikan untuk proyek-proyek berskala lebih besar termasuk peningkatan pertanian dan desalinasi air.